semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Sasubudi Diva dengan NPM 2340 103159. Kali ini saya akan memaparkan analisis keuangan PT Ratu Prabu Energi Tbk. Yang pertama ada pendahuluan. PT Ratu Prabu Energi bermula pada Maret 1993 dan resmi tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 30 April 2003 dengan kode arti dan menghasilkan produk minyak, gas, dan batu bara. Lalu struktur kepemilikan, yaitu saham tersebut dimiliki oleh Arti sebesar 33,06%, dana pensiun Bukit Asam sebesar 9,38%, masyarakat di bawah 5% sebesar 57,57%. Yang pertama ada konteks laba operasional berbasis aset operasi. Yang pertama ada kenaikan hutang operasional, menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki cukup aset lancar untuk menutupi hutang. Lalu TOC, penurunan TOC karena perusahaan tidak mampu mendanai modal operasionalnya secara mandiri. Lalu NOPAT mengalami kenaikan laba operasional yang disebabkan oleh kinerja operasional perusahaan setelah pasca. Yang kedua ada kinerja manajemen dalam konteks add value. Yang pertama ada MVA, penurunan nilai tambah pada tahun 2023 yang diakibatkan oleh harga saham yang menurun, menyebabkan pemegang saham mengalami kerugian modal. Lalu yang kedua ada EVA, peningkatan nilai tambah dari 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah lebih tinggi daripada biaya modal bagi pemegang saham. Lalu ada profitabilitas. Yang pertama ada BEP, pada tahun 22, perusahaan mengalami kerugian operasional, tapi pada tahun 2003, perusahaan mampu menutupi semua biaya dengan pendapatan yang didapatkan. Lalu ada ROI, kinerja perusahaan menurun sehingga keuntungan perusahaan juga menurun. Ada ROE, di tahun 22, perusahaan menunjukkan ROE negatif, yang berarti perusahaan mengalami kerugian. Lalu ada OPM berubah drastis dari minus 1,523% menjadi positif 5,41% karena perusahaan berhasil mengatur biaya yang dikeluarkan dengan baik, sehingga pendapatan perusahaan dapat melebihi pengeluaran operasional. Lalu yang kedua ada manajemen aset. Manajemen aset terdiri dari inventory turnover. Pada tahun 22 dan tahun 23 tidak diketahui berapa inventory turnover-nya karena persediaan PT Ratu Prabu tidak tersedia untuk tahun 22 dan tahun 23 karena perusahaan tersebut disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2020. Lalu receivable turnover, peningkatan perputaran piutang pada 2023 menunjukkan waktu penagihan utang sedikit lebih cepat dibandingkan tahun 2022. Fixed asset turnover, yaitu peningkatan FAT dari 22 ke 23, menunjukkan bahwa penggunaan aset sudah maksimal dan perusahaan menunjukkan perbaikan efisiensi. Lalu ada likuiditas, current ratio, peningkatan yang terjadi dikarenakan adanya perbaikan likuiditas perusahaan meskipun masih rendah. Lalu quick ratio, sedikit peningkatan yang terjadi dan mengkhawatirkan karena perusahaan memiliki aset yang kecil dan tidak dapat bergantung pada persediaan. Lalu ada cash ratio, terjadi peningkatan signifikan dari 22 ke 23, meskipun masih tergolong rendah, tapi perusahaan berusaha memperbaiki rasio likuiditasnya. Lalu ada nilai pasar. Yang pertama ada price to earning, penurunan rasio negatif disebabkan oleh penurunan harga saham. Lalu ada price to book, penurunan rasio negatif disebabkan oleh perbaikan harga saham. Lalu market to book, peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa kerugian perusahaan hanya dapat ditutup dengan RP 0,23 aset, tetapi tidak cukup karena perusahaan memiliki rasio negatif. Lalu pada struktur modal, analisis kebijakan pendanaan, peningkatan rasio negatif dari tahun 2022 ke tahun 2023 menunjukkan akumulasi kerugian yang terus bertambah, menandakan bahwa perusahaan mengalami financial distress yang parah. Lalu kesesuaian teori, kondisi keuangan PT Ratu Prabu Energi tidak dapat dijelaskan dengan teori struktur modal tradisional karena berada dalam situasi yang ekstrem. Lalu kebijakan dividen, perusahaan Arti telah dicatat Bursa Efek Indonesia dan tidak pernah membagikan dividen sejak tahun 2003 hingga saat ini karena perusahaan tidak memiliki laba ditahan sebagai sumber pembayaran dividen. Lalu ada relevansi dengan signaling teori. Pada perusahaan Arti, signaling teori tidak sepenuhnya relevan karena perusahaan tidak memiliki opsi untuk pembagian dividen. Selain itu, perusahaan juga memiliki ekuitas negatif yang secara hukum dilarang untuk melakukan pembagian dividen. Kesimpulan dan saran, kesimpulannya yang pertama struktur modal tidak seimbang, likuiditas sangat lemah, kinerja operasional tidak memadai. Lalu saran untuk perusahaan IT yaitu yang pertama penting untuk menerapkan restrukturasi keuangan, fokus mengoptimalkan aset tetap yang hemat biaya dan masih produktif, dan yang terakhir transparansi mutlak untuk menyelesaikan audit yang tertunda. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian pemaparan laporan keuangan Ratu Prabu Energi dari saya. Bila ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.